Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, pada pertemuan pertama mata kuliah inovasi pembelajaran PAI ini kita akan membahas terkait konsep dasar inovasi, difusi, dan kreativiti dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut materinya, untuk sub CPMK kita ialah menganalisis konsep dasar inovasi, difusi, dan kreativiti dalam pembelajaran PAI. Oke, untuk inovasi sendiri teman-teman dapat kita artikan sebuah pembaharuan, pemanfaatan, ataupun pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya di sini inovasi itu kita menghasilkan sebuah kebaruan atau melakukan sebuah pengembangan. Nah, kita lihat pada gambar ini ada sebuah handphone. Nah, handphone ini merupakan alat komunikasi yang merupakan produknya dari inovasi. Inovasi dari apa? Inovasi dari telepon zaman dulunya. Atau mungkin dari surat ya. Dulu kita berkomunikasi via surat melalui kantor pos. Oke, kenapa kita perlu untuk melakukan inovasi? Nah, ini merupakan tuntutan dari zaman agar kita lebih baik, ya. Kemudian juga segala sesuatunya juga kita harus selalu perbaiki tanpa berhenti. Kemudian juga, ya, dalam sebuah proses pembaharuan ini kita juga perlu ya berpartisipasi agar kualitas kehidupan kita membaik. Oke, kita lanjut teman-teman terkait difusi. Nah, difusi ini merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Artinya di sini difusi ini adalah cara kita mempromosikan, cara kita menyebarkan produk dari inovasi. Oke, kita lanjut pada kreatif. Kreativitas adalah kecakapan individu dalam memecahkan masalah, menghasilkan produk, dan mengajukan serangkaian pertanyaan baru yang unik. Jadi ciri-cirinya di sini, karakteristiknya di sini adalah unik ya, mampu menghasilkan suatu unit yang berbeda. Kemudian teman-teman, kita lihat sumber dari kreativitas itu sendiri. Ada ilmu pengetahuan, gaya berpikir, intelijensi, motivasi, kemudian lingkungan. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin tinggi cara berpikirnya, semakin tinggi kecerdasannya, motivasi maupun lingkungannya semakin membaik, maka semakin baik pula lah tingkat kreativitasnya. Oke, sebagai seorang guru PAI nih, posisi kita itu di mana? Nah, jadi di sini ada 4 tahapan, teman-teman. Mulai dari yang paling bawah itu adalah sadari. Artinya di sini kita menyadari bahwa inovasi itu memang penting. Kemudian lanjut satu tingkat, menguasainya. Jadi ketika kita sudah sadari bahwa inovasi itu penting, maka perlu kita menguasai beberapa dari produk inovasi itu sendiri. Nah, di dalam pendidikan misalnya, ketika zamannya sekarang kita sudah uh, bisa melakukan pembelajaran via virtual, maka ya kita berusaha untuk menguasai uh, fitur-fitur yang ada seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau integrating di sini ya. Kemudian yang paling diharapkan kita selaku guru ini ya adalah transforming atau bagaimana kita menghasilkan produk inovasi sehingga bermanfaat, kita bisa mentransformasikannya, bisa men-share kepada khalayak, ini loh kita punya produk sehingga nanti proses pendidikan, proses pembelajaran itu akan lebih baik ketika guru-gurunya mampu menghasilkan produk inovasi. Oke, sebagai tugas ini teman-teman, di sesi kita kali ini, silahkan teman-teman lihat penelitian saya dalam referensi nomor 9. Nanti teman-teman analisis, teman-teman bikin reviewnya. Untuk form review sudah saya share juga. Nanti hasilnya kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian juga terkait materi berikutnya, kita akan membahas ini peran guru lagi ya. Kita kan sudah tahu ini bagaimana pentingnya inovasi. Nanti di mana sih peran guru PAI? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Oke? Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.